Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Di sini kok pada loyo? Sudah makan juga. Gimana nih kabarnya sekali lagi? Baik. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan materi pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Setelah mendengar tema tersebut, apa sih yang kalian pikirkan mengenai hak dan kewajiban itu? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Yulia? Menurut pendapat saya mengenai hak itu segala sesuatu yang mutlak didapatkan setelah melaksanakan suatu kewajiban bagi seseorang. Jadi kewajiban itu harus didapatkan dari seseorang sehingga mereka mendapatkan hak. Seperti contohnya kita sebagai seorang siswa itu harus mengenyamkan pendidikan terlebih dahulu sehingga kita mengikuti suatu prosedur yang diarahkan oleh guru sebagai pedoman sehingga kita mendapatkan satu hak yaitu berupa nilai. Baik, siapa lagi? Ayo Susanti. Menurut saya hak adalah kuasa atau menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Terus kewajiban itu adalah sebuah beban yang melakukan suatu hal yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Baik. Di sini ada yang mau memberikan pendapatnya lagi? Reka. Jadi hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana ada hak di situ ada kewajiban. Jadi hak itu merupakan sesuatu yang kita nikmati atau kita dapatkan, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Baik, dari jawaban atau pendapat yang telah kalian sampaikan itu semuanya sudah benar sekali. Nah, di sini Ibu akan memberikan definisinya secara lebih singkat mengenai hak dan kewajiban. Berbicara tentang hak itu dapat kita artikan sebagai sesuatu yang dapat kita terima atau yang seharusnya kita terima, atau dapat juga kita nikmati. Jika berbicara mengenai kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan, itu namanya kewajiban secara umumnya. Nah, di sini kita juga akan mengacu kepada definisi hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu warga negara? Sebelum Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai definisi dari warga negara? Baik, Ibu tunjuk ya. Marcel, apakah mau memberikan pendapatnya mengenai definisi warga negara sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang hak dan kewajiban warga negara? Baik Bu, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Baik, yang lain apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya lagi tentang definisi warga negara? Jika tidak ada, di sini Ibu izin memberikan pendapat lain tentang warga negara. Namun yang disampaikan oleh Marcel tadi juga sudah benar. Terima kasih Marcel. Di sini definisi warga negara itu dapat kita artikan sebagai penduduk sebuah negara yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara tersebut. Nah, jika kita berbicara mengenai hak dan kewajiban warga negara, kita akan mengacu pada Indonesia. Siapa yang ingin memberikan Ibu atau membantu Ibu dalam memberikan salah satu contoh dari hak dan kewajiban warga negara? Reka, mau membantu Ibu? Ayo silahkan Reka.
Jadi hak warga negara itu berhak atas pekerjaan kehidupan yang layak. Sedangkan kewajibannya itu wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Baik, bagus sekali. Yang lain, apakah ada yang ingin membantu Ibu? Misalkan membayar pajak. Betul sekali yang disampaikan oleh Yulia dan Reka. Yuk beri tepuk tangan dulu pada temannya. Di sini hak dan kewajiban dari warga negara seperti yang sudah dijelaskan oleh atau yang sudah disebutkan oleh Yulia dan Reka itu berbicara mengenai hak terlebih dahulu, di mana warga negara atau masyarakat di Indonesia itu berhak mendapatkan rasa aman. Rasa aman tinggal di sebuah negara tersebut. Misal kita tinggal di negara Indonesia, kita berhak mendapatkan rasa aman yang diberikan oleh negara. Hal itu sudah diwujudkan oleh negara dengan TNI dan Polri yang sudah menjamin keamanan kita dalam bermasyarakat. Selanjutnya, kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara itu yang sudah dijelaskan atau disebutkan oleh Reka dan Yulia, salah satunya itu membayar pajak. Selain itu, mentaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti upacara bendera, dan lain sebagainya. Sampai di sana, apakah sudah mengerti dan sudah mengetahui hak dan kewajiban warga negara kita di Indonesia? Sudah. Nah, nih Ibu mau bertanya nih, di sini kalau kita berbicara tentang hak dan kewajiban di Indonesia nih, hak dan kewajiban kita di Indonesia itu siapa yang tahu? Itu mengacu pada pasal berapa ya? Pasal 27. Baik, ada yang lain? 4. Baik, di sini ada dua orang yang menjawab, yaitu Yulia menjawab 27, sedangkan Susanti menjawab 234. Jadi jawaban yang benar itu dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya jawaban dari Yulia dan Susanti itu sudah benar, namun di sini Ibu izin meluruskan. Pasal yang mengarah kepada hak dan kewajiban warga negara itu anak-anak, yaitu merujuk pada pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Sampai di sana, apakah sudah jelas? Nah, karena kalian sudah jelas-jelas nih memahami apa yang Ibu sampaikan, selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian. Jika kita membahas hak dan kewajiban seseorang, pasti ada contoh pelanggaran hak dan kewajiban itu juga kan ya? Siapa di sini yang mau membantu Ibu menyebutkan contoh dari pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di Indonesia? Yuk, Susanti lagi. Pembunuhan dan juga korupsi. Betul, pembunuhan dan korupsi. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Tidak ya? Di sini benar sekali yang disampaikan oleh Susanti, yaitu pelanggaran hak itu contohnya itu pembunuhan dan korupsi. Yuk kita beri apresiasi dulu untuk Susanti. Sangat bagus ya. Pembunuhan dan korupsi. Pembunuhan itu sudah melanggar hak hidup manusia. Sedangkan korupsi itu sudah melanggar hak orang lain yang seharusnya dimiliki orang lain, namun kita mengambilnya. Dan kewajibannya itu dari korupsinya itu, seseorang koruptor itu tidak melaksanakan kewajibannya itu dengan benar. Apakah sampai di sini kalian sudah mengerti? Nah, baik, kalau kalian sudah mengerti sampai tahap ini, definisi, contoh kasus, warga negara, di sini Ibu anggap kalian sudah mengerti dan sudah paham. Materi kita hari ini sampai di sini saja. Untuk minggu depan Ibu mau ngasih kalian tugas. Silahkan dicatat tugasnya ya. Tugasnya itu di sini Ibu ingin kalian menganalisis kasus
contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Di sana kalian memberikan pendapat kalian tentang hal tersebut. Apakah sudah jelas terkait tugasnya? Apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Nah, baik. Kalau sudah jelas, pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Jika ada yang belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugasnya, jangan sungkan untuk bertanya langsung kepada Ibu ya. Baik, sekian yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dan jaga kesehatan kalian. Selamat pagi.